Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat video lagi untuk tugas pengantar bisnis yang di pertemuan 9, yaitu kepemimpinan. Diambil dari buku yang ditulis oleh Gugup Kismono pada bab 8. Kepemimpinan. Oke, pertama kepemimpinan di situ tercantum secara umum. Kepemimpinan itu dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok atau orang-orang ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal. Kemudian, menurut Stoner, kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Kemudian, di sini ada implikasi dari pernyataan yang ada di atas tadi. Yang pertama itu adalah kepemimpinan menyangkutkan orang lain atau bawahan atau pengikut tanpa mereka kualitas kepemimpinan akan tidak tampak karena merekalah yang mendapatkan pengarahan dan membantu menentukan status dan kedudukan pemimpin. Kemudian yang kedua itu adalah kepemimpinan menyangkut ke pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Kemudian yang ketiga itu ada kepemimpinan tidak hanya memerintah, tetapi pemimpin harus memberikan pengaruh kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu dan tidak mempengaruhi supaya tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga tugas yang diberikan itu bisa terlaksana dengan tepat maksudnya. Kemudian di sini ada kepemimpinan secara global. Pada perkembangan globalisasi atau tren yang terjadi adalah bentuk flat. Kepemimpinan itu berbentuk flat dan semakin ramping tanpa meninggalkan standar kualitas dan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Kemudian struktur yang ada dalam organisasi diisi oleh kegiatan inti dengan koordinator atau manajer yang memiliki multidimensi pengetahuan yang mampu mengadaptasi setiap perubahan dan memiliki inovasi yang tinggi untuk meraih kesempatan. Kemudian di sini ada teori kepemimpinan klasik yang membuat pemimpin efektif. Yang pertama itu mencari ciri kepribadian atau universal. Yang kedua itu menjelaskan kepemimpinan dalam perilaku seseorang yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan model-model kemungkinan untuk menjelaskan tidak memadainya teori-teori kepemimpinan yang disertai aneka macam penemuan. Kemudian memperhatikan kembali ciri kepribadian dari perspektif yang berbeda. Kemudian di sini ada gaya kepemimpinan klasik. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan teriter atau authoritarian, yaitu pemimpin memusatkan kekuasaan dan keputusan kepada diri si pemimpin atau pemimpin memegang kekuasaan seutuhnya. Kemudian yang kedua itu ada gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Pemimpin mendelegasikan wewenangnya secara luas atau pengambilan keputusan selalu dirundingkan bersama bawahannya. Kemudian itu yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas atau license atau fair. Pemimpin di situ memiliki definisi atau gaya kepemimpinan bebas itu definisinya yaitu pemimpin hanya berpartisipasi minimum para
para bawahannya menentukan sendiri tujuan yang akan dicapai dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini bawahannya yang menentukan tujuannya dan menyelesaikan dan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi campur tangan manajernya sangat minimum atau sedikit. Kemudian di sini ada di sini ada plan in for graphic atau konten hereford. Pendekatan teori. Di sini ada pendekatan teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada ciri-ciri atau sifat. Yang kedua itu ada perilaku. Yang ketiga situasional. Dan yang keempat adalah kontingensi. Kemudian di sini ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori yang berdasarkan sifat atau traits teori. Teori sifat kepemimpinan adalah teori yang menekankan sifat atau kepribadian sosial atau intelektual yang mengedepankan pemimpin yang bukan pemimpin. Maksudnya itu seorang pemimpin itu memiliki kepribadian, sifat, dan sosial atau intelektual yang baik. Beda dengan orang yang bukan pemimpin. Maksudnya berbeda ya, bukan yang tidak pemimpin itu bukan tidak memiliki sifat, kepribadian sosial, dan intelektual. Tetapi pemimpin itu memiliki lebih dari orang-orang biasanya. Kemudian di sini ada teori perilaku atau behavior theory. Teori perilaku menyatakan bahwa perilaku pemimpin berbeda spesifik antara pemimpin dan yang bukan pemimpin. Seperti yang tadi. Kemudian ini ada teori karismatik. Teori ini merupakan kelanjutan dari teori atribusi. Teori ini mengatakan bahwa pengikut membuat atribusi atau penghubungan dari kemampuan memimpin, kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Kemudian di sini ada model manajemen efektif dan Likert. Di sini ada sistem atau tingkat 1, yaitu para manajer membuat keputusan yang berkaitan dengan kerja karyawan dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Kemudian di sini ada tingkatan 2, yaitu para manajer masih menentukan perintah-perintah, tetapi para bawahan diberi beberapa kebebasan dalam memberikan komentar terhadap perintah yang diberikan. Kemudian di sini ada yang ketingkatan 3, yaitu para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah dibicarakan dengan bawahannya. Kemudian yang tingkatan 4 itu merupakan sistem yang ideal, tujuan-tujuan ditetapkan dan diputuskan oleh kelompok. Kemudian di sini ada pemimpin dalam organisasi bisnis. Dalam kenyataan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa pemimpin dapat dijabat oleh siapapun pada setiap organisasi yang berbeda-beda. Jadi di situ artinya bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin, tetapi harus memenuhi kriteria. Jika di dalam kehidupan sehari-hari, ya bisa kita lihat bahwa orang bijak dan dianggap memiliki pengalaman hidup akan dipercaya untuk menjadi pemimpin seperti menjadi ketua RT ataupun pemimpin organisasi lainnya. Kemudian di sini ada munculnya pemimpin bisnis. Yang pertama itu ada faktor bibit yang baik atau sistem penarikan masyarakat. Yang kedua ada lingkungan yang menunjang. Yang ketiga itu pelatihan yang baik. Dan yang keempat itu kompensasi atau sistem penghargaan atas prestasi karyawan. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.